saudara-saudari yang saya kasih, om tante, senang berjumpa kembali di acara PRT kita malam ini. Oke, mari kita mulai aja acara kita ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas karunia-Mu, perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu pada kami ya Tuhan dan keluarga kami ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan ingin mendekat dan berdoa terus biar kami maju ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas malam ini ya Tuhan, Kau kumpulkan kami bersama ya Tuhan, walaupun kami tahu banyak teman-teman kami yang berhalangan hadir malam ini Tuhan, mungkin yang sakit atau apapun ya Tuhan, Kau blessing mereka satu persatu, Kau jaga ya Tuhan. Dan juga apabila ada teman kami yang sedang berjalan kembali Tuhan, Kau lindungi mereka dengan selamat sampai tujuan. Kami berdoa ya Tuhan, juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan yang sedang ada di Indonesia dengan mission trip ya Tuhan, Kau jaga ini ya selalu ya Tuhan, Kau tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan, biar dia semua pekerjaan dia, misionaris dia berjalan dengan sukses ya Tuhan. Dan juga untuk family sini, Kau jugai juga semua ya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, Ibu Gembala ya Tuhan, sehingga kasih karunia selalu bersama mereka ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami satukan hati ya Tuhan malam ini Tuhan, Kau buka hati kami ya Tuhan, biar Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, biar kami bisa memuji-Mu dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Oke teman-teman, mari kita mulai latihan kita dengan nyanyikan lagu ya. Saya ada post share lagunya di WhatsApp group di PRT, so kalian bisa buka. Lagunya gampang kok. Yang pertama, ajarilah kami bahasa cinta-Mu. Oke, untuk teman-teman yang bisa berdiri, mari kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri. sabar sederhana.
kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku termakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Teman-teman silakan duduk. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri lagi ya. Mari kita menyembah Tuhan Tuhan kita yang dahsyat. So my soul after thee, you alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. My friend and your one, my brother, even though you are a king, I love you more than many others, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield.
tempat saya berjalan. Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, biarlah hati kami seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu untuk kami terus diisi, sehingga rohani kami kuat, dan dengan rohani kami yang kuat, kami mampu menghadapi setiap tantangan maupun masalah yang ada di dunia ini. Kami rindu Tuhan, firman-Mu terus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti juga akan kehendak Engkau dalam hidup kami. Juga kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang telah memberikan kesaksian. Melalui kesaksian yang kami dengar, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang merupakan tempat perlindungan kami. Hidup kami boleh ada sampai hari ini, semua kami menyadari hanya karena anugerah semata dari Tuhan. Karena itu ajari kami untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang bernilai kekal. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam semuanya. Lemes nih. Ya, walaupun hanya 10 orang. Selamat malam. Oke, saudara, kita mau melanjutkan pelajaran kita. Terakhir saya membawakan dan kita belajar tentang Kristus, yaitu Kristologi. Dan hari ini kita mau belajar tentang Allah. Karena itu tema yang saya ambil adalah mengenal Allah yang benar. Saudara, Allah itu adalah suatu nama universal. Nama panggilan dari orang-orang yang percaya ada sesuatu pribadi yang lebih besar, tapi mereka tidak tahu itu siapa. Sehingga di dalam pengenalan manusia untuk mau mencari tahu siapa itu Allah, manusia berusaha dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, dan itu selalu meleset. Seperti contohnya 4 orang buta yang seringkali Pak Edi jelaskan. Seperti 4 orang buta yang ingin mengenal gajah. Ada orang buta yang pegang badannya gajah, dibilang gajah itu seperti dinding. Ada yang orang buta memegang ekornya, dibilang gajah itu seperti tali. Ada yang pegang belalainya, dibilang gajah itu seperti pohon pisang. Ada yang pegang kupingnya, gajah itu dibilang seperti daun. Semua salah, karena mereka semua buta. Dan karena kebutaannya, mereka ingin mengenal gajah itu. Sama saudara, sama seperti manusia. Manusia dalam keberdosaannya ingin mengenal Allah yang kudus. Manusia yang penuh dengan keterbatasan ingin mengenal Allah yang tidak terbatas. Tapi semua usaha itu gagal, semua usaha itu tidak tepat. Karena itulah muncul berbagai macam agama, ajaran-ajaran, teori-teori untuk mengenal Allah. Dan teori atau agama berbeda satu dengan yang lain mengenai siapa itu Allah. Untuk mengenal Allah itu karena kebutaannya mereka itu. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui mengenal Allah itu. Manusia ingin mengenal Allah dengan cara dan itu meleset, dan mereka tidak pernah dapat mengenal Allah yang benar. Dan pertanyaannya saudara, jadi bagaimana untuk dapat kita mengenal Allah yang benar? Jawabannya adalah harus Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Jadi bukan kita yang mencari, bukan kita yang berusaha untuk mengenal Allah dengan berbagai usaha kita, dengan berbagai pemikiran kita, karena itu pasti meleset. Tapi dengan Allah menyatakan dirinya, barulah kita bisa mengenal Allah yang benar.
Lalu bagaimana Allah menyatakan dirinya? Ada dua cara Allah menyatakan diri. Pertama saudara, pernyataan Allah atau disebut juga dengan wahyu melalui wahyu umum. Di mana wahyu umum adalah manusia bisa mengenal satu Allah, yaitu satu keberadaan yang tertinggi. Tapi tetap saja mereka tidak dapat mengenal kepribadiannya yang konkret. Sehingga mereka dapat mengenal Allah hanya melalui beberapa hal. Pertama, melalui ciptaan alam semesta, di mana Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, di mana ciptaannya itu berlaku teratur, seperti bumi berputar mengelilingi matahari, bumi berputar pada porosnya dari arah barat ke timur, matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat, sehingga manusia tahu, oh ada Allah. Tapi mereka nggak tahu, walaupun mereka tahu ada Allah, tapi mereka tidak tahu siapa Allah itu. Hanya mereka tahu melalui ciptaannya. Melalui ciptaannya mereka tahu ada Allah yang pasti. Yang kedua, wahyu umum, Allah menyatakan dirinya selain melalui ciptaannya, yaitu melalui hubungan sebab akibat, di mana segala sesuatu di bumi ini ada sebab akibatnya. Setiap kejadian ada sebab akibatnya, sehingga kita melalui ada penyebabnya kita dapat mengetahui ada sesuatu yang lebih besar, lebih berhikmat, ada oknum yang lebih besar, yang lebih berkuasa yang menciptakan itu. Contoh, adanya hujan pasti ada yang menciptakan. Adanya pagi, adanya malam pasti karena ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan itu. Selain hubungan sebab akibat, manusia juga dapat mengetahui bahwa Allah itu ada atau Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan yang memiliki tujuan tertentu. Semua ciptaan saudara itu memiliki tujuan tertentu. Seperti tanaman. Tanaman diciptakan ada tujuannya kan? Bisa menjadi makanan buat manusia. Binatang juga diciptakan pasti ada tujuannya. Begitu juga dengan matahari diciptakan. Tanpa kita sadari matahari itu berguna buat kita selain kesehatan. Kalau enggak, manusia akan kedinginan kalau enggak ada matahari. Bulan, bintang, dan berbagai halnya itu diciptakan ada tujuannya. Sehingga kalau kita tahu segala sesuatu diciptakan ada tujuannya, berarti kita tahu di balik semua itu ada penciptanya yang menciptakan itu. Sehingga ada ciptaan yang memiliki tujuan tertentu. Selain itu juga Allah dapat menyatakan dirinya melalui nilai agama dalam diri manusia. Saudara, orang yang tidak beragama pun, yang tidak percaya kepada Tuhan pun, dalam hati mereka bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga dengan kata lain, nilai agama itu ada dalam diri manusia. Tanpa mereka sadari, mereka menyadari bahwa mereka bisa tahu. Dan itu adalah agama. Agama yang menyatakan baik dan benar, boleh dan tidak. Selain itu juga konsep Allah dalam pemikiran manusia. Allah menyatakan dirinya melalui konsep Allah dalam diri manusia, dan dalam pikiran manusia. Saudara, setiap kita, kembali lagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, tanpa mereka sadari dan mereka harus mengakui dalam pikiran manusia, kita mengakui ada satu pribadi yang berkuasa, yang lebih dari kita. Ada satu pribadi yang mengatur segala sesuatu. Ada satu pribadi yang lebih besar dari kita, dari segala sesuatu. Itulah konsep Allah dalam pikiran manusia. Mau mereka mengakui tidak mengakui, tapi sebenarnya ada dalam konsep pemikiran manusia itu bahwa ada satu pribadi yang lebih besar.
Selain itu juga Allah menyatakan dirinya atau wahyu umum itu adalah karakter moral dalam manusia. Contohnya, manusia yang yang mungkin yang jahat sekalipun, mereka sebenarnya tahu moral dalam diri manusia seperti hormat kepada orang tua, berlaku sopan, ramah, dan lain sebagainya. Jadi moral itu atau karakter moral itu sudah ada dalam diri manusia. Dan pertanyaannya, siapa yang menaruh moral itu kan? Berarti ada satu pribadi yang lebih besar yang menciptakan itu. Sehingga melalui wahyu umum saudara, kita tahu bahwa Allah itu eksis. Allah itu ada. Tapi siapa? Enggak tahu Allah itu siapa. Dan untuk spesifiknya tahu tentang siapa Allah itu, maka kita butuh wahyu khusus. Di mana wahyu khusus adalah manusia dapat mengenal Allah dengan lebih jelas, dengan lebih konkret. Karena Allah menyatakan dirinya secara spesifik, secara personal dan dalam realitas. Di mana wahyu khusus ini terdiri dari dua. Yang pertama, wahyu khusus adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa baca dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti saudara, Allah menyatakan dirinya bahwa dia itu adalah roh. Dan bagaimana kita tahu? Kita tahu melalui Alkitab. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu roh. Sehingga Allah menyatakan diri melalui wahyu khusus, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita tahu Allah itu roh melalui firman Tuhan. Selain firman Tuhan, wahyu khusus adalah melalui apa? Inkarnasi dari Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan yang terakhir dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18, mungkin saudara, kalau saya baca terlalu cepat, saudara bisa tulis ya. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, dari ketiga ayat yang saya jelaskan tadi, saudara, ini menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang berada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakan Allah kepada manusia. Artinya apa saudara? Artinya Yesus Kristus adalah satu-satunya yang memperkenalkan dan menjelaskan Allah Bapa kepada manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi firman yang menjadi daging, lalu datang ke dalam dunia ini. Sehingga manusia dapat mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia turun ke dalam dunia sehingga kita tahu siapa Allah itu melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga saudara, melalui wahyu umum kita tahu Allah itu ada, tapi melalui wahyu khusus kita tahu siapa Allah itu. Lalu aplikasinya apa buat kita? Apakah selama ini saudara mengenal Allah hanya secara umum atau secara khusus? Apakah saudara mengaku Allah itu ada, hanya eksis saja? Karena banyak orang saudara
Mereka hanya mengaku Allah itu ada, tapi mereka tidak tahu siapa Allah itu. Karena itu kita butuh Yesus Kristus. Dialah yang menyatakan diri, memperkenalkan diri kepada manusia. Jadi intinya, wahyu umum saja tidak cukup, tapi kita butuh wahyu khusus. Dengan demikian kita mengenal Allah yang benar. Yaitu dengan apa? Ya dengan menerima Kristus. Dengan kata lain, tidak cukup mengaku Allah itu hanya eksis, tapi kita harus menerima Yesus dalam hidup kita, sehingga kita jelas mengerti dan tahu Allah yang benar. Jadi jelas saudara, ateis itu tidak logik, karena terbukti Allah itu ada. Jadi saudara bisa jelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan bahwa Allah itu ada melalui apa? Ya melalui ciptaan, melalui apa? Melalui moral, melalui matahari dan ciptaan yang berjalan teratur. Tapi kita nggak cukup untuk itu saja, tapi kita butuh Kristus untuk mengenal siapa Allah itu. Yang kedua, kita masuk dalam karakteristik Allah. Secara fakta, karakter-karakter Allah terlalu sempurna. Maksudnya, karakter Allah itu tidak terbatas untuk dinyatakan kepada manusia. Di mana Allah yang tidak terbatas tidak dapat diekspresikan hanya dalam beberapa karakter. Namun saudara, Allah membatasi dirinya untuk dikenal melalui karakter-karakternya. Paling tidak kita bisa mengenal 10 karakter Allah. Walaupun ke-10 itu tidak dapat mewakili karakter Allah. Karena kalau kita hanya menyebut 10 karakter Allah saja, berarti Allah kita adalah Allah yang terbatas. Sedangkan Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi Allah mau membatasi dirinya. Dan kita mau belajar 10 hal ini supaya apa? Supaya kita dapat mengerti karakter Allah. Karena terlalu banyak tidak terbatas karakter Allah. Melalui 10 karakter inilah kita bisa, atau Allah memberi pernyataannya secara terbatas bagi kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Pertama, Allah itu adalah Allah yang kekal. Kekal ini maksudnya tidak berawal dan tidak berakhir. Kejadian 21 ayat 33 berkata, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Kata kekal di sini saudara sama dengan abadi atau sama dengan tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi sebenarnya nggak make sense ya kalau ada orang yang bertanya, siapa sih yang menciptakan Allah? Ya enggak? Saudara sering dengar nggak ada orang yang bertanya, siapa sih yang menciptakan Allah? Ya karena mereka nggak mengenal karakter Allah ini. Allah adalah Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi nggak bisa kita nanya siapa yang menciptakan Allah, kapan Allah berakhir. Yang enggak, orang dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada. Oke, yang kedua, karakter Allah adalah tidak berubah. Tidak berubah di sini artinya saudara apa? Dinamis. Allah kita adalah Allah yang bukan statis. Kita baca dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini saudara menekankan ketetapan dan kesetiaan Allah yang tidak berubah, yang menjadi alasannya mengapa umatnya meskipun tidak setia, tidak sepenuhnya dimusnahkan. Ayat ini menegaskan sifat Allah yang konsisten dalam kasih dan janjinya. Meskipun umat yang menyimpang dari hukumnya. Kalau dikatakan Allah itu konsisten saudara, ketidaktaatan
akan mendapatkan hukuman, jelas kan? Orang nggak taat ya dihukum. Itu untuk ketetapannya. Allah kita tidak berubah, tapi Dia adalah Allah yang dinamis. Di mana Allah yang dinamis ini, Dia bukan Allah yang statis. Karena apa? Karena memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Inilah Allah kita. Walaupun Dia memiliki ketetapan hukum yang jelas sebagai Allah yang konsisten ya dalam tidak taat akan hukum, tapi Dia memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Dia adalah Allah yang dinamis. Karena itu kita dapat memohon kepada Tuhan melalui doa kita. Kita dapat meminta kepada Tuhan. Kita dapat berseru kepada Tuhan karena Dia adalah pribadi yang mendengar. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya yang dibutuhkan, bukan keinginan kita. Itulah Allah kita yang dinamis. Kalau Allah yang statis, tidak taat, hukum. Tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang dinamis. Sehingga konteks Maleakhi 3 ayat ke-6 ini saudara adalah bangsa Israel yang tidak setia. Di mana ketidakberubahan Allah memberi mereka kesempatan untuk kembali kepadanya. Karena Dia tidak akan membinasakan mereka sepenuhnya. Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Yang ketiga, karakteristik dari Allah adalah Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Mazmur 147 ayat yang kelima dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Saudara, ayat ini menekankan keagungan, kekuatan Tuhan yang tidak terbatas dan hikmat Allah yang melampaui segala pemahaman manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah pencipta yang berkuasa atas segalanya dan mengetahui segalanya, seperti menentukan jumlah bintang dan memberi nama pada semuanya. Arti kata kebijaksanaan tak terbatas itu artinya adalah pengetahuan dan pengertian Tuhan yang tidak ada batasnya. Berarti Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, mengetahui segalanya. Oke, yang keempat, karakteristik dari Allah adalah Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kejadian 17 ayat yang ke-1 dikatakan, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kelima, karakter dari Allah adalah Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir. Dia tidak terikat dengan lokasi, waktu, dan pikiran. Ini ayatnya cukup panjang, Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kita baca ya. Supaya jelas, setiap poin itu memang ada kebenaran firman Tuhan yang bukan asal comot atau asal jelasin aja. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saya baca ya sama-sama kalau saudara sudah membuka Alkitab. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun
tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, ayat ini menegaskan kemahahadiran Allah, bahwa Allah tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi situasi. Di mana manusia mau melarikan diri, di situ ada Allah. Baik itu di langit yang tertinggi, di kedalaman bumi, maupun dalam kegelapan pekat sekalipun, Allah ada di sana. Jadi poinnya saudara, jangan main-main dengan dosa. Karena sebagaimana saudara mau menyembunyikan diri, mau berlindung dimanapun, Allah tahu, sehingga kita tidak dapat melarikan diri, karena Dia tidak terikat oleh lokasi, waktu, dan pikiran. Dia adalah Allah yang maha hadir. Yang keenam, Dia adalah Allah yang maha kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya percaya kita semua sudah hafal. Ini menjelaskan tentang kasih Allah yang sangat besar kepada dunia, yang Ia wujudkan dengan mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, kasih Allah diberikan kepada semua umat manusia. Sehingga sekarang pertanyaannya, tinggal kita meresponi atau tidak kasih Allah itu. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang universal. Allah datang dari sorga ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia, bukan saja orang Kristen, bukan saja orang Yahudi, tapi untuk semua umat manusia. Tinggal pertanyaannya adalah, siapa yang mau meresponi kasih Allah? Dialah yang akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang ketujuh, karakter Allah adalah Maha Kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, ayat ini adalah seruan untuk orang percaya agar kita hidup kudus seperti Allah yang kudus. Karena kita dipanggil menjadi milik kepunyaannya. Yang berarti kita harus berbeda dari dunia ini. Kita dikhususkan untuk Allah dan meneladani kekudusannya dalam setiap tingkah laku. Sehingga kalau kita milik Allah, berarti kita harus meneladani yang kita teladani, yaitu Allah itu sendiri. Allah kudus, berarti milik kepunyaannya harus menjadi kudus. Sehingga apa? Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus melalui kekudusan kita. Kita berbeda dengan dunia ini. Kalau kita nggak berbeda, sama aja ya. Orang juga akan melihat ya apa bedanya dengan orang nggak percaya kan? Itulah bedanya orang percaya dengan orang tidak percaya. Kita harus juga kudus dan mengasihi. Yang ke-8, karakter Allah adalah Allah yang maha adil. Roma 2 ayat 11 dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Ini menunjukkan bahwa penghakiman Allah itu adil dan universal, berlaku bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Seperti tadi yang saya jelaskan, kalau Yohanes 3 ayat 16, Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk setiap orang, itu universal. Juga untuk keadilan Allah. Keadilan Allah juga untuk universal, berlaku bagi semua orang. Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, bangsa, status, atau latar belakang. Karena Allah menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya dan kalau dia percaya atau tidak. Yang percaya dia akan hidup kekal, dan yang tidak percaya akan menerima hukuman yang kekal.
Yang kesembilan, karakter Allah adalah maha setia. Ulangan 7 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai beribu-ribu keturunan. Saudara, arti Allah yang setia adalah Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Di mana ayat ini menekankan kesetiaan Allah di dalam memegang janji dan kasih setianya kepada orang-orang yang mengasihinya dan mentaati perintahnya, bahkan hingga ribuan generasi. Artinya janji Allah dan kesetiaannya itu untuk selamanya, ribuan generasi. Dan yang terakhir, karakter Allah adalah Dia adalah Allah Tritunggal. Kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah yang benar itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Secara ringkas saudara, saya jelaskan bahwa Allah yang Tritunggal dikenal dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya memiliki kealahan yang satu. Jadi satu Allah dalam natur atau esensinya. Jadi ketiganya itu sama, sejajar dalam segala atributnya. Dan ini kita butuh satu pelajaran khusus ya untuk belajar tentang Allah Tritunggal. Tapi minimal hari ini kita tahu bahwa Allah yang sejati itu tidak esa secara tunggal. Tapi Allah sejati itu adalah Allah yang esa secara 3 pribadi yang sama. Sehingga mereka bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengasihi. Karena sifat kasih itu minimal harus ada 2 pribadi. Ya dong, mengasihi dan dikasihi. Kita nggak bisa mengasihi terhadap sesuatu yang tidak ada. Harus ada paling tidak 2 pribadi. Dan Allah kita adalah Allah Tritunggal, esa secara 3 pribadi. Oke, kalau lebih lanjut lagi mengenai Tritunggal, mungkin kita akan bisa minta Pak Edi untuk membuat satu seminar tentang Tritunggal ya, Allah Tritunggal. Oke, lalu aplikasinya saudara, dengan mengenal Allah, apakah membuktikan kita benar-benar mengenal Allah yang sejati? Kalau saudara mengaku sungguh-sungguh mengenal Allah dengan sifat-sifat itu, sungguh percaya dan menerima Kristus, seharusnya saudara harus menyatakan sifat-sifat Kristus dalam hidupmu. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu eksis melalui Yesus Kristus, dan kita tahu semua karakter Allah, nggak cukup sampai situ aja. Hidup kita pun harus merefleksikan, mencerminkan karakter-karakter dari Allah yang kita teladani. Supaya apa? Orang dunia tahu bahwa kita adalah muridnya, kita adalah pengikutnya melalui karakter-karakter yang kita cerminkan. Karena kalau kita hanya tahu dan hanya percaya pada Kristus tapi tidak mencerminkan karakter Kristus, ya kita tidak ada bedanya, hanya pengetahuan saja, hanya teori saja yang kita tahu. Tapi melalui cerminan atau karakter yang kita ekspresikan melalui hidup kita, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Oke. Apakah ada pertanyaan mengenai mengenal Allah yang benar? Sudahkah saudara mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati?
Tuhan, terima kasih melalui pelajaran yang singkat ini pada malam hari ini. Melalui ini kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hadir. Engkau ada, dan melalui Yesus Kristus kami mengenal Allah yang sebenarnya, Allah yang benar. Dan tolong setiap kami Tuhan, untuk tidak saja tahu dan mengerti, tapi biarlah setiap karakter Kristus yang kami pelajari boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui itu, hidup kami menjadi berkat dan dunia tahu bahwa kami adalah murid-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkati setiap kami yang mendengar maupun setiap saudara-saudara kami yang juga menyaksikan di dalam YouTube. Sehingga melalui hidup kami yang sementara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Di dalam doa syafaat, selain Andi, apakah ada yang mau didoakan lagi? Ada? Oke, kita nyanyi Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Setelah kami mempelajari firman-Mu, saat ini sebagai gereja Tuhan, kami ingin mendukung setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh yang membutuhkan dukungan doa. Saat ini kami menyebut nama mereka Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Anton Warau, untuk Ibu Evita Marindang, untuk Ibu Sylvia So, untuk Pak Hari, juga untuk Ibu Nina Pangindang. Tuhan tolong mereka Tuhan di dalam masa pemulihan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan telah kerjakan bagi mereka, dan kami percaya kesembuhan yang sempurna sedang Engkau kerjakan, dan kami akan melihat bahwa saudara-saudara kami boleh disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Ciana juga dalam kesehatan matanya, Tuhan biarlah Engkau memulihkan dia. Juga untuk remaja kami Arthur Palar, sungguh Tuhan kami rindu kesembuhan dan mujizat Tuhan boleh terjadi bagi dia. Kerinduan dia untuk menjadi hamba Tuhan, biarlah Tuhan dengar, dan melalui hidupnya biarlah Tuhan pakai, sehingga melalui itu banyak orang boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk adik kami Charlie. Kami rindu Tuhan, biarlah kehadirannya di tengah dunia ini boleh menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Juga kami berdoa Tuhan untuk Noah dalam kesembuhan jantungnya. Biarlah Tuhan menumpangkan tangan-Mu ke atasnya dan sembuhkan dia. Dan semua teman-teman kami yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Teringat juga untuk saudara kami Andi, di mana dia juga masih mengeluh di tangan kirinya sakit. Oh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena itu kami mau berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah tangan kiri Andi, dan dia boleh sembuh, dan melalui itu juga dengan mulutnya dia boleh menyaksikan perbuatan-Mu bagi hidupnya. Tolong Andi Tuhan untuk tetap setia, dan biarlah melalui hidup dia juga hanya nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, berkati para majelis,
Berkati para aktivis, kami rindu juga majelis dan aktivis, mereka juga boleh melayani dengan kompak, dengan setia dan memiliki motivasi yang benar, mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Juga kami rindu kami berdoa Tuhan untuk ibadah minggu setiap hari Minggu. Biarlah jemaat Tuhan melalui ibadah hari Minggu kami boleh semakin diperlengkapi lagi, kami boleh semakin lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan yang kami pelajari, kami makin dikuatkan dan kami juga boleh menghadapi dunia ini bersama dengan Engkau, karena Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk bangsa Amerika, kami rindu terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi, juga kami berdoa untuk kebijaksanaan imigrasi. Tuhan tolong, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang tahu yang terbaik buat bangsa ini. Tuhan tolong biarlah dari pemimpin yang tertinggi berikan hikmat akan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu agar para liberal di negara ini juga boleh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan Indonesia juga boleh Tuhan berkati, Kau berkat juga tolong untuk presiden, juga untuk pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, diberikan hati yang takut akan Engkau sehingga dapat menjalani pemerintahan dengan benar dan baik. Juga kami berdoa untuk keluarga kami di Indonesia agar mereka tetap setia di dalam Engkau dan mengikuti Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, kami rindu mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba Tuhan, berkati mereka dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Edi Francis di Indonesia. Tuhan berkati dia, lindungi dia, berikan dia kesehatan, kekuatan, jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah kehadiran dia boleh memberkati, dan melalui firman Tuhan yang disampaikan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan kami, Engkau tahu segala kebutuhan kami. Biarlah Kau jawab sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mendengar setiap doa-doa yang kami naikkan. Ajari kami untuk tetap percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata,
Amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah jam 11. Mari kita beribadah, mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.